Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat aksi. Sekarang saya dan Mas Pres, Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Kami berada di Gedung Juang 45 atau biasa dikenal dengan Menteng 31, tempat di mana para pemuda sebelum peristiwa proklamasi berkumpul. Di antara mereka ada Khairul Saleh, kemudian ada Wikana dan lain-lain yang pernah menempati gedung ini. Baik, saya minta Mas Pres untuk memberikan sedikit penjelasan mengenai gedung ini dan apa-apa yang pernah terjadi di tempat ini. Ya, jadi Gedung Juang ini salah satu bangunan bergaya arsitektur Belanda ya, bergaya Renaissance karena ada dua pilar-pilar tiang sebagai penyangganya. Memang pada fase menjelang proklamasi, Gedung Menteng 31 ini diisi oleh para pemuda, kelompok pemuda. Kita mengenal dalam konsep sejarah mereka adalah para pemuda-pemuda radikal yang mendorong agar segera dilaksanakan proklamasi, terutama pasca Jepang kalah dari Sekutu. Tercatat nama-nama seperti Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, A.M. Hanafi, Adam Malik dan lain-lain, itu semua di sini ngekosnya, tinggalnya, asramanya. Bahkan dalam informasi yang kita dapatkan, para pemuda-pemuda radikal ini tanda kutip ya, mereka juga mendapatkan pendidikan politik dari orang-orang seperti Sanusi Pane, kemudian Bung Karno, kemudian Bung Hatta, Ahmad Subarjo. Artinya kita mau mengatakan Menteng 31 atau yang sekarang dikenal sebagai Gedung Juang merupakan kawah candra di muka para pemuda yang memiliki orientasi radikal, segera merdeka, lepas dari pengaruh Jepang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Menteng 31 juga menjadi satu stimulus besar yang mendorong terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Karena sekali lagi para pemuda memiliki satu visi yang sama, kemerdekaan harus dicapai tanpa adanya campur tangan Jepang. Sedangkan golongan tua kita mengenal Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo yang merupakan bagian dari PPKI, itu merdeka dengan skenario Jepang. Nah, persinggungan pemikiran antara kelompok pemuda radikal yang ingin merdeka lepas dari pengaruh Jepang dengan golongan tua orang-orang PPKI yang merdeka sudah dengan skenario Jepang melahirkan Rengas Dengklok. Nah, dan menariknya setelah Indonesia merdeka, di sini juga lahir yang dikenal sebagai Komite Van Aksi, kumpulan para pemuda yang menghasilkan dua hal yang monumental yang di masa sekarang bisa kita kenang. Satu, mendesak pembentukan KNIP. Jadi Komite Nasional Indonesia Pusat yang sekarang dikenal DPR ya, parlemen, itu juga didorong oleh Komite Van Aksi yang isinya para pemuda. Ya, dan yang tidak kalah hebat selain mengusulkan pembentukan KNIP, parlemen melalui Komite Van Aksi juga mendorong terjadinya peristiwa besar di Monas yang dikenal sebagai lapangan Ikada. Dulu Monas namanya Ikada, Ikatan Atlet Jakarta. Kata kuncinya adalah Menteng 31 merupakan satu tempat di mana para pemuda berkumpul mendorong terjadinya percepatan kemerdekaan lepas dari pengaruh Jepang. Sahabat aksi, ruangan ini adalah salah satu sudut ruang di Gedung Juang atau yang lebih dikenal dengan Menteng 31. Pada latar belakang saya di situ nampak patung dari Mr. Ahmad Subarjo. Salah satu tokoh yang ada ketika peristiwa di seputar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini adalah salah satu sisi di Gedung Juang ini yang menunjukkan
diorama tentang bagaimana Jepang berkuasa. Di bagian atas sana ada Thank you.